Video tadi menggambarkan betapa geodrama yang ada di Makostrat. Di depan Makostrat ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI. Jakarta, mantan Panglima TNI Jenderal Purn, Gatot Nurmantio mengungkap adanya indikasi penyusupan paham komunis ke dalam tubuh TNI. Gatot menyebut sampai saat ini paham komunisme dan PKI masih ada meski selalu dibantah oleh berbagai pihak. Gatot menyampaikan hal tersebut lewat acara webinar yang berjudul TNI vs PKI pada Minggu, 26/9 kemarin. Awalnya Gatot menceritakan terkait sejarah pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Dia menyebut pemberontakan PKI sebetulnya sudah dimulai pada tahun 1948 atau 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Dia menyebut di usia Indonesia yang semuda itu, PKI di Madiun sudah berupaya mengambil alih Indonesia. Bayangkan bagaimana suasana kebangsaan kita tahun 1948, negara masih dalam usia sangat belia, terjadi megapolitik sangat tinggi, dan hadapi agresi militer Belanda. Peluang ini dimanfaatkan PKI untuk kudeta pada tahun 1948. Disertai 3 ciri khas, menculik, menganiaya terhadap warga sipil, polisi dan ulama. Tapi melalui suatu operasi militer terutama pasukan Siliwangi, pada akhir November tahun 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas, kata Gatot. Kemudian Gatot Nurmantio menyebut setelah ditumpas, PKI ternyata muncul kembali pada tahun pemilu 1955. Dia menyebut kala itu PKI menjadi partai terbesar kedua setelah PNI. Upaya pemberontakan PKI, kata dia, menjadi yang terbesar pada peristiwa G30 PKI. Dia menyebut saat itu ada 7 pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa tersebut. Pengkhianatan terbesar PKI adalah peristiwa G30 PKI yang berujung gugurnya 7 pahlawan revolusi. Tentu bukan hanya tentara, tidak sedikit korban jatuh akibat kekejaman PKI dari kalangan masyarakat terutama para ulama, tapi alhamdulillah dengan pemerintahan Jenderal TNI Soeharto, saat itu Pangkostrat, dibantu oleh Letjen TNI Sarwo Edi Wibowo pada saat itu Komandan Resimen Parako, dibantu KKO, para ulama, serta ormas, para pemuda, terutama HMI, serta rakyat, upaya jahat PKI bisa ditumpas habis, ucapnya. Atas beberapa sejarah itu, Gatot lantas menyinggung terkait masih ada tidaknya PKI saat ini. Dia menegaskan komunisme saat ini di Indonesia masih ada meski selalu dibantah berbagai pihak. Pertanyaan tadi yang sangat ditunggu, masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada, dan terhadap apa yang saya sampaikan tentang PKI tentu selalu ada yang membantah dengan berbagai cara dan pendekatan. Bagi saya itu sah-sah aja di negara demokrasi. Menghadapi komunis hari ini, sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan, benar pula hari ini ideologi komunis sudah tidak laku di dunia, tetapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta mudah saja melakukan pemberontakan, ujarnya. Gatot lantas memberikan bukti-bukti masih adanya PKI di Indonesia lewat insiden perusakan Museum Kostrad. Dia menyebut dalam museum tersebut terdapat sejumlah bukti-bukti peristiwa penumpasan komunisme seperti patung yang dihilangkan. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata, baru saja terjadi adalah Museum Kostrad, betapa diorama yang ada di Makostrat. Dalam Makostrat ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto, Soeharto, dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30 PKI di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edi sebagai Komandan Resimen Parako dibantu oleh KKO, tuturnya. Ini tunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus akui, dalam menghadapi pemberontakan G30 PKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Resimen Para Komando dan Sarwo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan 3 patung itu sekarang tidak ada, sudah bersih, lanjutnya.
Moderator webinar tersebut lantas mempertanyakan lebih lanjut soal hilangnya diorama di Makostrat. Gatot Nurmantio lantas menjelaskan lebih lanjut bahwa dirinya mendapatkan informasi dari utusan yang dikirimnya ke Museum Makostrat. Dia menyebut pada kondisi saat ini diorama di Museum Makostrat yakni patung Soeharto, Sarwo Edi dan Nasution beserta 7 pahlawan revolusi sudah hilang. Saya mendapat informasi walau bagaimanapun saya mantan Pangkostrat baru akhir-akhir ini disampaikan bahwa diorama bukan hanya patung Pak Harto, patung Pak Sarwo Edi, sama Pak Nasution tapi juga 7 pahlawan revolusi sudah tidak ada di sana, dan khusus ruangan Pak Harto mencerminkan penumpasan pemberontakan G30 SPKI dikendalikan oleh Pak Harto di markasnya. Saya tadinya tidak percaya tapi saya utus seseorang yang tidak bisa saya sebutkan di sana dan memfoto ruangan itu dan dapatkan foto dari video itu yang terakhir sudah kosong, katanya. Dia menyebut insiden ini lantas membuktikan adanya kemungkinan sudah berkembangnya paham komunis di tubuh TNI. Maka saya katakan ini kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI, tuturnya. Dia lalu meminta agar TNI AD, TNI AL, dan TNI AU bersatu untuk membersihkan penyusupan PKI di tubuh TNI. Dia meminta agar TNI membersihkan jajaran dari indikasi penyusupan itu. Saya ulangi ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme dan ksatria prajurit TNI AD, TNI AL, dan TNI AU agar bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa-jiwa prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal ataupun menjual institusi hanya untuk sekedar jual jabatan dan akan bermuara pada ingkar, pada sumpah pada Allah. Bersihkan semuanya agar peristiwa kelam yang lalu tidak terjadi lagi, sebut Gatot. Detikcom sudah berupaya menghubungi Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Kapuspen TNI Maijen Prantara Santosa, untuk mengonfirmasi pernyataan Gatot Nurmantio ini. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons.